Haleluya, shalom, bertemu dalam acara singkat padat memberkati. Tema hari ini, pada kesempatan ini, ketika krisis melanda. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab banyak mencatat masa-masa krisis terjadi di Alkitab. Dan banyak pelajaran penting di dalamnya yang dapat kita petik, yang bisa kita menjadi pegangan dalam hidup kita ketika krisis itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara yang dikasihi Tuhan, para sahabat semua, melihat krisis yang terjadi, yang dialami ketika Nabi Elia melayani bangsa Israel bagian utara. Ketika itu Raja Ahab yang adalah penyembah Baal, raja yang fasik pada saat itu, sehingga krisis melanda bangsa Israel. Dan kita lihat di pasal yang ke-17 dalam 1 Raja-Raja di sana, ayat pertama sampai ayat yang ke-24, ketika krisis melanda pada zaman Nabi Elia, kita melihat ada hal penting yang menarik di sana, yang menjadi pelajaran penting bagi kita adalah yang pertama, bahwa Tuhan memelihara hambanya yang setia. Tuhan memelihara hambanya yang taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi. Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit karena memang masa kelaparan oleh karena penghukuman Tuhan atas bangsa Israel, raja yang menyembah Baal, sehingga rakyat pun semua ikut menyembah Baal. Betapa buruknya keadaan mereka saat itu, sehingga Tuhan izinkan krisis melanda. Namun kita lihat Tuhan memelihara hambanya yang setia, dipelihara di sungai Kerit. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa kekeringan, di masa kelaparan, Tuhan memelihara hambanya yang setia dengan caranya yang ajaib. Di sungai Kerit, Tuhan memelihara Elia dengan mengutus burung gagak yang terkenal dengan burung yang rakus, yang terkenal dengan burung yang hanya memikirkan makanannya sendiri, tetapi lewat kuasa Tuhan, burung ini boleh menjadi saluran berkat, pengantar makanan bagi Nabi Elia pagi hari dan sore hari. Dia dipelihara di sana selama sungai itu masih ada airnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, pemeliharaan Tuhan yang ajaib terjadi atas Elia ketika sungai Kerit menjadi kering. Tuhan Tuhan berfirman kepada Nabi Elia supaya dia pergi kepada janda yang ada di Sarpat, yang kita kenal dengan janda Sarpat. Pemeliharaan ajaib yang kedua terjadi kepada Nabi Elia. Tuhan tidak menyuruh pergi kepada janda di kota yang lebih hebat dari Sarpat, tetapi kepada janda, bahkan janda yang miskin. Dan kita lihat janda ini malah hanya memiliki bekal terakhir, saudara, stok makanannya yang terakhir. Tetapi dari janda yang miskin dengan stoknya yang terakhir, ketika dia makan bekalnya itu, perbekalan mereka yang terakhir itu, maka selanjutnya mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan mereka menunggu kematian. Dan lewat sisa yang mereka punya, dipelihara oleh Tuhan keluarga janda ini dan juga Nabi Elia. Jadi pemeliharaan Tuhan ajaib terjadi bagi hamba-hambanya yang setia, bagi umat-umatnya yang takut akan Tuhan. Ini yang menjadi pelajaran penting ketika masa krisis terjadi melanda satu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua yang menjadi pelajaran penting ketika krisis melanda di zaman Nabi Elia, saudara, bahwa Tuhan ternyata sering membuat pengecualian dalam hidup kita. Ini yang menjadi yang kedua, saudara. Tuhan memberikan pengecualian. Kita lihat dari janda ini, dia kehilangan banyak harta. Dia tidak punya apa-apa lagi. Namun masih disisakan oleh Tuhan bekal terakhir. Walaupun itu hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dari semua diizinkan Tuhan kehilangan, namun diizinkan dia memiliki sisa. Kecuali saudara, ada bekal terakhir yang dia miliki, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi yang pertama kita lihat bahwa
Tuhan memelihara hambanya yang setia, dan kemudian di masa krisis ini Tuhan selalu memberi pengecualian-pengecualian bagi umatnya yang takut akan Dia. Cerita lain di Alkitab bahwa Tuhan sering memberi pengecualian dalam hidup kita ketika kita diuji lewat sebuah krisis, ketika kita diuji lewat sebuah masalah. Kita ingat cerita murid dari Nabi Elia yang adalah Nabi Elisa. Kita lihat di sana ada janda yang ditinggalkan oleh suaminya, ditinggalkan dengan banyak hutang oleh suaminya. Namun dia kehilangan suami, dia kehilangan banyak hal, tapi masih ada sisa yang diizinkan Tuhan yang dia miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia masih memiliki satu harta, yaitu minyak dalam buli-buli. Masih diberi pengecualian. Tuhan selalu memberi pengecualian. Dia izinkan krisis, dia izinkan kita dicobai. Tetapi kita lihat Ayub diizinkan dicobai oleh Tuhan, namun Tuhan berkata, sayangkan nyawanya. Masih ada pengecualian, saudara. Diberikan batas tertentu. Artinya diberikan pengecualian di batas kemampuan kita. Boleh apapun terjadi, tetapi selalu Tuhan mengizinkan ada sisa yang kita miliki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu pelajaran penting yang ingin saya bagikan bagi kita semua, saudara. Jangan kita fokus dengan apa yang terhilang dari diri kita. Jangan kita fokus dari apa yang kehilangan dari hidup kita. Tetapi mari kita bersyukur dengan sisa yang masih diberikan oleh Tuhan. Walaupun itu masih sisa, walaupun itu masih mungkin bekal terakhir yang kita miliki, saudara yang dikasihi Tuhan. Namun saudara, bersyukur kepada Tuhan dengan bekal terakhir yang masih kita punya dan masih Tuhan izinkan itu ada kita miliki dalam kehidupan ini. Karena namanya kehidupan ini, saudara, kita lihat ada situasi-situasi tertentu, ya, kita masih bersyukur, ya, kalau masih hidup bersyukur, ya, kalau masa peperangan, saudara, kalau masih bisa hidup saja bersyukur, kalau masa kelaparan, saudara, kalau masih bisa makan bersyukur, saudara. Jangankan kita berbicara target, jangan kita berbicara perkembangan, pertumbuhan, ya mungkin ekonomi kita, mungkin prestasi kita. Jangankan itu, saudara, masih bisa makan saja sudah bersyukur. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika krisis melanda, memang ada sikap-sikap ini yang harus kita pegang, memang ada prinsip-prinsip ini yang harus kita ketahui dan kita tanamkan dalam pribadi kita, bahwa kalaupun krisis terjadi, Tuhan selalu memberi pengecualian. Dia pelihara hambanya yang setia, dia pelihara umatnya yang setia. Dan saudara, bicara musim kehidupan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang proses kita, Tuhan memang bentuk kita, Tuhan memang uji kita, bahkan dia izinkan kita dicobai, saudara. Tetapi ingat, kemenangan dia sediakan di depan. Ya, krisis itu akan berganti dengan masa kemenangan. Ya, seperti di dalam Mazmur berkata, orang yang berjalan menabur benih sambil mencucurkan air mata pasti akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Dengan kata lain, akan ada masanya kita limpah dengan berkat. Akan ada masanya waktu Tuhan untuk menolong kita, saudara. Dan ketika kita setia di masa krisis, di masa pencobaan yang Tuhan izinkan, kitalah yang disiapkan Tuhan untuk meraih masa depan di depan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Sebab itu, biarlah kita tetap setia, biarlah kita tetap taat. Krisis pasti ada akhirnya, saudara. Sebab itu, orang yang setia ketika krisis itu berakhir, ada berkat Tuhan yang disediakan di depan. Orang yang setialah yang akan meraih berkat-berkat yang Tuhan sediakan yang ada di depan kita. Sebab itu, mari kita tetap taat dan setia di masa krisis ini. Kita ingat, dia pelihara Elia dengan cara yang ajaib. Dan orang yang setia, kita yang ada di hari-hari ini, di masa krisis hari-hari ini, Tuhan pelihara orang yang setia. Sehingga kita mampu melewati krisis ini, kemenangan ada di depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita tutup acara kita pada kesempatan ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan singkat padat memberkati ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Biarlah kami selalu mengingat akan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami.
Dan kami tidak hanya bersungut dengan apa yang kehilangan dari kehidupan kami. Biarlah kami bersyukur dengan apa yang kami miliki, apa yang Tuhan izinkan yang masih ada yang kami miliki hari ini. Karena ketika kami taat, ketika kami setia, dari yang sisa, dari yang sedikit, bisa kami melihat kemuliaan Tuhan. Bisa kami, lewat itu kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.